Apa yang akan kamu lakukan jika berhasil selamat dari kiamat tapi justru terjebak bersama orang-orang yang perlahan kehilangan akal sehatnya? Saat ledakan besar menghancurkan kota, sekelompok orang buru-buru berlindung di bunker bawah tanah. Awalnya mereka mengira tempat itu aman, tak ada ledakan, tak ada mayat, tak ada kehancuran di luar sana. Namun semakin lama mereka terkurung, persediaan mulai habis, harapan mulai hilang, dan rasa takut perlahan mengubah mereka menjadi sosok yang berbeda. Kini, ancaman terbesar bukan lagi dunia luar, melainkan manusia yang ada di dalam bunker itu sendiri. Inilah The Divide, film survival kelam tentang bagaimana kiamat bisa menghancurkan dunia dan juga sisi kemanusiaan manusia itu sendiri. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Eva berdiri di kamar apartemen, melihat ledakan nuklir yang menghancurkan kota New York. Para penghuni blok apartemen tersebut bergegas menuruni tangga untuk melarikan diri dari gedung. Namun karena akses keluar terbatas, beberapa orang terpaksa masuk ke bunker bawah tanah untuk menghindari ledakan. Hanya 8 orang penghuni yang berhasil masuk ke bunker gedung sebelum petugas kebersihan, Mikey, mengunci pintunya. Kemudian dia menyalakan generator untuk menerangi ruangan. Dengan cahaya remang-remang, kelompok itu mulai terbiasa dengan kondisi yang sempit. Sementara Mikey menegakkan aturan di bunker, menyatakan bahwa mereka tak boleh membuka pintu dalam keadaan apapun hingga radiasi mereda. Intinya, jika mereka ingin tetap hidup, mereka harus mendengarkannya. Beberapa saat kemudian, ledakan kembali terjadi, mengejutkan kelompok itu. Tapi untungnya, tak ada korban jiwa. Seorang pria bernama Sam bertanya apakah itu ledakan nuklir. Mikey menjawab pasti, dan secara rasis menyalahkan etnis tertentu. Delvin, pria lainnya, bertanya apa rencana Mikey untuk keluar dari situasi ini. Mikey hanya menjawab bahwa mereka harus mendengarkannya, karena pintu tak akan terbuka sampai radiasi benar-benar menghilang. Di sisi lain, Eva bertanya apakah ada yang mendapat sinyal untuk menghubungi orang luar. Adrian mengungkapkan sudah mencoba menggunakan telepon tapi tak berhasil karena frekuensi sinyal tak terbaca. Mikey melempar radio ke Delvin untuk dicoba, namun dia juga tak bisa mendengar apapun. Mikey kemudian menunjukkan kepada semua orang ruang penyimpanan, kamarnya, dan kamar mandi. Kemudian Mikey menunjukkan bagian toilet jongkok, di mana Bobby mengungkapkan bahwa toiletnya menjijikan. Mikey hanya menjawab bahwa mereka harus menghemat air. Mikey kemudian membagikan persediaan kacang kalengnya untuk memberi makan semua orang. Sementara itu, Delvin masih mencoba radio, tapi hanya ada suara statis. Kelompok itu merasa terjebak dan setelah bertanya berapa lama lagi mereka harus tinggal di sini, mereka masih mendapat jawaban yang sama, hanya jika dia membuka pintunya. Josh dan Bobby merasa muak dan memutuskan untuk pergi. Mikey berteriak agar menjauh dari pintu, mengambil kapak, dan menggunakannya ke arah Josh. Akhirnya, tak ada yang pergi lagi. Bobby dan Josh bersitegang dengan Mikey. Meskipun begitu, mereka tetap menurut. Sementara Mikey sedang memanaskan kacang-kacangan, Josh mengeluh bahwa dia makan makanan yang sama setiap hari. Ketika Mikey menegurnya dan mengatakan bahwa dia memberi mereka persediaan makanannya, Sam langsung marah besar dan mulai mengamuk. Bagaimana bisa dia membicarakan kacang-kacangan sementara semua orang di luar mungkin sudah tewas? Ketegangan memuncak dan karena Sam terus mengoceh, Mikey berdiri lalu menampar wajahnya. Mikey menenangkan Wendy yang ketakutan dengan menunjukkan trik sulap menggunakan jarinya. Tiba-tiba suara di pintu membuat semua orang terkejut. Mikey yang curiga berteriak agar lampu dimatikan. Kemudian, seseorang dari luar sedang melubangi pintu bunker. Beberapa orang menjadi optimis, mengira itu adalah tim penyelamat dan mereka akhirnya bisa keluar. Sementara Delvin tiba-tiba mundur dan bersembunyi. Pintu terbuka dan 4 pria tak dikenal dengan baju hazmat masuk dengan detektor radiasi dan senapan. Mereka melumpuhkan Marilyn dan menculik Wendy, membawanya keluar dari bunker. Mereka tak menjawab pertanyaan kelompok itu. Kelompok itu panik dan para penyusup mulai menembaki mereka. Seorang penyusup merebut pasokan air mereka. Eva ditemukan di kamar mandi, tapi Delvin memukuli penyusup itu berulang kali dengan palu godam. Sementara Mikey menusuk penyusup lain, merebut senjatanya, dan menembak yang lain dari belakang. Dia menyalakan lampu dan mengunci pintu dengan rantai. Adrian tertembak di lengan dan mengalami pendarahan. Ketika Eva mencari kain untuk menutup luka Adrian, dia menemukan Sam yang mengalami trauma.
Setelah Adrian diobati, Mikey menutup sisi pintu dengan selotip lagi. Mereka memeriksa mayat para penyusup dan menduga-duga siapa penyerang mereka. Delvin mengatakan dia mendengar mereka berkata sesuatu tentang menyelesaikan penyisiran dan mereka memiliki aksen Amerika. Namun saat helm dibuka, mereka akhirnya tahu jika penyusup itu orang Asia. Di sisi lain, Marilyn sudah bangun dan berusaha keluar dari bunker untuk menjemput putrinya. Saat semua orang berusaha menenangkannya, dia malah menjadi gila dan akhirnya dikurung di salah satu ruangan. Saat Delvin mengutak-ngatik radio, dia melihat sesuatu di saku Mikey. Itu adalah sebuah sosis. Mikey menawarkan makanan kepada mereka, dan Sam di sisi lain benar-benar ketakutan dan kelihatannya mulai tak waras. Eva kemudian mendatangi Marilyn yang dikurung, membawakannya makanan. Marilyn berkata bahwa Wendy adalah satu-satunya yang tersisa baginya. Beberapa dari mereka kemudian memutuskan untuk keluar. Namun karena keterbatasan akses keluar, mereka berunding dan Josh setuju untuk mengenakan salah satu baju hazmat dan pergi keluar. Mereka membuka bunker dan menemukan area tersebut sepenuhnya terisolasi oleh terowongan bermaterial yang terhubung ke semacam laboratorium. Josh masuk ke dalam di mana dia melihat penyusup lain. Mereka tampaknya tak mencurigai bahwa dia bukan salah satu dari mereka. Mereka menyimpan bagian tubuh dalam botol dan keranjang rambut. Di ruangan berikutnya, anak-anak sedang diinkubasi, dan dia menemukan Wendy dengan matanya yang ditutupi selotip. Pada saat itu, penyusup datang dan memeriksa identitasnya. Penyamaran Josh terungkap dan penyusup memotong pasokan oksigen Josh. Dia berhasil melarikan diri dari laboratorium dan menembak beberapa di antaranya. Tapi kehilangan senjatanya dalam proses tersebut. Dia kembali ke bunker. Josh dalam keadaan tertekan, mulai menjelaskan apa yang dia lihat. Dia meminta maaf kepada Marilyn, menghancurkan hatinya. Kemudian suara-suara terdengar dari pintu. Penyusup ternyata mengunci mereka dari luar. Beberapa waktu berlalu, sebelum akhirnya mereka terbiasa dengan kehidupan di bawah tanah. Dua mayat penyusup mulai membusuk. Josh mulai merasakan efek paparan radiasi dari pembusukan itu. Eva mengunjungi kamar Adrian dan berbicara tentang kehidupan mereka sebelum bencana itu. Bagaimana mereka bertetangga dan betapa dia menyukainya. Mereka hendak berciuman, tapi Sam datang dan mengganggu mereka. Kelompok itu kemudian berkumpul dan berdiskusi mengenai mayat-mayat itu. Dan pada akhirnya, mereka memutuskan untuk memotong-motong mayat dan membuangnya ke saluran pembuangan. Mikey mengambil kapak dan menyerahkannya kepada Bobby. Setelah memotong sebentar, Bobby kembali dan dengan santai mengatakan bahwa kapak itu tumpul. Tapi dia tetap berhasil menyelesaikan tugas dan membuang potongan itu ke saluran pembuangan. Beberapa waktu kemudian, Marilyn yang masih trauma menemukan kehangatan emosional dengan Bobby. Sementara itu ketika Delvin melewati kamar Mikey, kamarnya kosong. Saat dia mulai buang air kecil, dia mendengar suara kunci. Setelah memeriksa suara itu, ia menemukan Mikey di kamarnya dan mulai mencurigainya. Bagaimana dia bisa ada di sana atau apa yang ada di sakunya? Tapi Mikey mengusirnya dan menyuruhnya pergi. Delvin kemudian menceritakan kepada semua orang dan mencurigai Mikey menyembunyikan sesuatu. Kelompok itu bersama-sama menggeledah kamar Mikey dan menemukan berbagai barang yang terkumpul di kamarnya. Saat Mikey kembali, ia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Delvin berkata bahwa kamarnya kini menjadi kamar mereka. Mikey dengan serius berkata bahwa mereka akan menyesali hal ini. Melalui barang-barang di sana, mereka mengetahui bahwa Mikey dulu sering mencuri barang-barang pribadi dari apartemen mereka. Delvin menemukan bolanya, dan Josh menemukan peralatan makanannya. Setelah sekian lama terisolasi di bawah tanah, mereka menemukan semacam kebahagiaan di kamar Mikey, yaitu televisi dan sebuah DVD untuk ditonton. Sementara Marilyn dan Bobby menemukan cara hangat mereka sendiri untuk menghadapi situasi bersama. Tak lama kemudian, Eva menemui mereka dan menawarkan untuk mendengarkan masalah Marilyn. Tapi Marilyn mencoba meyakinkan Eva untuk tidur dengan Josh, memperingatkannya bahwa suatu saat nanti, pria-pria di sana akan menginginkan tubuhnya. Di sisi lain, kelompok itu bersitegang dengan Mikey karena memperebutkan jatah makanan yang semakin menipis. Mikey kemudian memukul Josh, tapi Bobby, Josh, dan Adrian ingin menyingkirkan Mikey karena mereka yakin Mikey menyembunyikan sesuatu. Delvin mengambil taser dan mengikuti Mikey. Eva melihatnya di sisi lain. Di kamar Mikey, Delvin menemukan ruang aman yang terkunci dan menuntut Mikey membukanya, mengancamnya dengan taser. Eva menyaksikan semua ini terjadi. Saat mereka masuk ke ruang terkunci, perkelahian pun terjadi dan Mikey menembak Delvin. Eva memanggil kelompok itu, dan setelah mereka tiba, mereka tak percaya dengan alibi Mikey tentang pembelaan diri.
Mereka memukulnya hingga pingsan dan mengikatnya ke kursi. Eva kemudian melemparkan senapan ke dalam tangki septic tank untuk mencegah Josh menggunakannya. Di sisi lain, Josh yang semakin sakit dan Bobby yang gila menyiksa Mikey untuk mengetahui kode pintu yang terkunci. Mereka memotong jari Mikey dan akhirnya dia memberitahu kode tersebut. Setelah dibuka, ruangan terkunci itu penuh dengan persediaan. Sejauh ini, kelompok itu hanya makan kacang-kacang kalengan. Mereka lega melihat begitu banyak makanan dan air. Sementara itu, Bobby membawa Mikey ke sebuah ruangan dan menunjukkan trik sulap yang sama yang dia lakukan untuk Wendy dengan jarinya. Dia buang air besar tepat di depannya dan berbisik pelan di telinganya. "Sekarang kamu tak sendirian," sebelum akhirnya mengurungnya di sel isolasi. Tak lama kemudian, kelompok itu berkumpul. Di sini Josh terlihat semakin sakit-sakitan. Bobby dan Josh telah merebut kekuasaan, dan keduanya memperlakukan Marilyn sebagai budak nafsunya. Ketika Marilyn mencoba mencari kasih sayang dari Bobby, Bobby menjatuhkannya dan menyuruhnya untuk diam di tempat, seperti seekor anjing. Josh dengan jelas mengatakan bahwa dia menginginkan Eva, dan Sam tak mampu membela Eva. Eva kemudian pergi dan mencari pintu keluar. Dia mengalami gangguan emosional karena tak tahan tinggal di bawah sana. Awalnya Sam mencoba menenangkannya, memeluknya, tapi kemudian dia malah bernafsu dan dengan cepat memaksanya. Tapi Eva tetap menolak. Sementara itu, Marilyn memakai riasan berlebihan agar para pria itu memperhatikannya. Kemudian, Eva menyaksikan adegan dewasa mengerikan yang melibatkan Marilyn, Bobby, dan Josh. Beberapa jam kemudian, Marilyn mendatangi Eva dan Sam sambil menggeram. Tak ada lagi kata-kata yang bisa menggambarkan kondisi mentalnya. Dia seperti cangkang kosong. Dia ditarik kembali oleh Josh dan Bobby, dan saat Eva mencoba mengejarnya, Adrian menghentikannya. Mereka saling bertukar pandang, dan Sam melihatnya. Tak lama setelah itu, Josh memanggil Eva bahkan membawa Mikey. Dia memberi mereka makanan untuk dibagi. Saat dia bertanya apakah itu untuk ketiganya, Josh menjawab tidak. Mikey sedang berpuasa. Josh mengatakan ada lebih banyak makanan, tapi dia harus melakukan pertukaran, menyiratkan bahwa Eva harus menjual tubuhnya. Eva hanya diam. Saat Eva ditugaskan untuk mengawasi Mikey, dia memberinya makan. Kemudian Mikey mengungkapkan bahwa ada senjata tersembunyi di ruang aman miliknya. Ketika Eva meminta Sam untuk membantunya mengambil senjata itu, Sam memarahinya, mengatakan Mikey hanyalah pembohong, dan senjata itu pasti khayalannya saja. Sam kemudian menemui Bobby dan Josh, rela merendahkan dirinya untuk mendapat jatah makanan lebih. Ketika Eva tiba, dia melihat bahwa Marilyn telah dipukuli, dan mereka mengurungnya. Mereka mengundang Eva untuk bermain truth order demi jatah makanan. Eva menerimanya dan memilih truth. Ketika ditanya apakah dia mencintai Sam, dia menjawab ya. Situasi di meja menjadi semakin tegang dan ketika Sam mencoba menengahi, dia diteriaki oleh Josh agar ikut bermain. Dan dia harus melakukan dare, yaitu memotong-motong tubuh Delphine. Dia menghantamkan kapak ke meja. Sam melawan, tapi dia tetap dipaksa secara emosional untuk melakukannya. Bahkan setelah menguatkan diri, dia gagal memotong Delphine. Josh dan Bobby memaksa Eva untuk melakukannya, dan itu membuat mereka sangat tertekan. Beberapa hari kemudian, Josh dan Bobby yang sama-sama kehilangan rambutnya akibat penyakit mencukur habis rambut mereka, dan Bobby menangis. Kemudian, dia mengenakan pakaian wanita dan memakai riasan. Josh juga terpengaruh olehnya. Di sisi lain, Mikey memberitahu Eva bahwa ada jalan keluar lain dari bunker, yaitu melalui septic tank. Eva merasa itu hal yang sulit. Kemudian Mikey memberitahu Eva jika pistolnya disimpan di kaleng berwarna merah. Eva mencoba mengambil pistol dan masuk ke ruangan Josh dan Bobby, di mana mereka sepertinya menunggu kedatangannya. Mereka menggerayangi Eva untuk menikmati tubuhnya, tapi Eva memberontak dan menolak. Saat akan kembali, dia menemukan mayat Marilyn. Ternyata keduanya telah memukulinya sampai tewas karena sudah tak berguna. Setelah keluar dari sana, Eva menyadari rambutnya mulai rontok dan sadar bahwa dia juga sakit. Bunker itu tak melindunginya dari radiasi dunia luar. Eva menyuruh Sam mengambil senjata sementara dia mematikan listrik dan mengalihkan perhatian Bobby. Eva juga menggoda Josh dengan janji tubuhnya untuk mengulir waktu. Sementara Sam mencoba membuka ruangan terkunci, tapi kode aksesnya telah diubah. Bobby mengejutkannya. Dia membukakan pintu itu untuknya, tapi dia ingin menggunakan Sam untuk memuaskan hasratnya yang terpendam. Di sisi lain, Josh mulai curiga dan akhirnya memukul Eva. Sementara Sam akhirnya menemukan kaleng merah yang dimaksud, tapi menjatuhkannya.
Bobby mencoba mengambilnya, tapi Sam menendang Bobby, mengambil senjata itu dan menyuruhnya berjalan pergi. Sementara Josh menempelkan Eva ke meja dan memasukkan rudalnya dan mulai kuda-kudaan. Tapi Eva memukul Josh dan dia berhasil melarikan diri dengan bantuan Adrian. Listrik kembali menyala dan semua orang bertemu di lorong, di mana Eva berteriak agar Sam memberikan pistolnya ke Adrian. Sam sudah curiga, tapi dengan itu semuanya jadi jelas. Sam akhirnya menembak Adrian. Josh memukuli Sam dengan brutal. Bobby berkhianat. Dia akan menembak Josh saat tiba-tiba Eva menyayat lehernya dengan tutup kaleng. Eva berlari menjauh dan membebaskan Mikey, yang langsung menembak Josh. Mikey telah diikat di kursi roda begitu lama hingga ia kesulitan berdiri. Josh yang terluka menghancurkan lampu minyak dan membakar dirinya sendiri, menyebabkan kebakaran di tempat penampungan itu. Sementara Sam dan Mikey berusaha memadamkan api, Eva memutuskan untuk melarikan diri. Dia mengambil baju hazmat dan mengunci diri di ruang aman. Mereka tak bisa membuka pintu. Josh dan Bobby telah mengubah kombinasi kunci dan mereka tak mengetahuinya. Setelah memakai baju hazmat, Eva menerobos melalui toilet tangki septic tank di bawahnya. Sementara Mikey dan Sam terjebak dan menjadi korban api yang semakin membesar. Eva muncul dari saluran pembuangan menuju ke tengah kota, di mana dia menatap kosong pada kehancuran kota yang kini hanya menyisakan puing-puing berserakan. Film berakhir di sini. The Divide pada akhirnya bukan sekedar cerita tentang bertahan hidup setelah kehancuran dunia, melainkan tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan kemanusiaannya ketika harapan hilang. Sekelompok orang yang awalnya bersatu untuk bertahan di dalam bunker justru terpecah oleh rasa takut, ego, dan keputusasaan. Tanpa aturan, tanpa masa depan yang jelas, mereka mulai saling menyakiti. Bukan untuk bertahan, tapi karena mereka sudah kehilangan arah. Makna ending film ini terasa sangat gelap dan tanpa harapan, saat satu-satunya yang tersisa mencoba keluar dari bunker yang dia temukan bukanlah keselamatan, melainkan dunia yang sudah benar-benar hancur. Di titik itu, jelas bahwa kehancuran terbesar bukan terjadi di luar, tapi di dalam diri manusia itu sendiri. Secara filosofis, The Divide menggambarkan bahwa peradaban hanyalah lapisan tipis. Ketika semua struktur sosial runtuh, manusia bisa kembali ke naluri paling primitif, tanpa moral, tanpa empati, dan tanpa batas. Film ini juga mengangkat pertanyaan penting, apakah manusia benar-benar makhluk sosial atau hanya bertahan selama ada aturan yang mengikatnya? Pesan moral yang dapat diambil dari film ini sederhana namun mengganggu. Tanpa harapan, manusia bisa menjadi lebih berbahaya daripada bencana apapun. The Divide mengingatkan kita bahwa bertahan hidup bukan hanya tentang tubuh yang tetap hidup, tapi tentang menjaga sisi kemanusiaan kita, bahkan ketika dunia sudah tak menyisakan apapun lagi. Sekian video kali ini, like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.